Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada sore hari ini, sehingga setelah 3 bulan ini kami dapat berkumpul kembali untuk beribadah kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang sertai kami, biarlah pujian kami ini dapat menyenangkan hati-Mu. Berkati saudara-saudara kami yang bisa hadir saat ini, supaya di lain kesempatan dapat hadir untuk memuji dan memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya ini doa kami yang kami perahaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terakhir kami sudah berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian setiap puji Tuhan. Tuhan,
selamat datang dan selamat beribadah kembali. Kita melakukan satu pujian Dia Sungguh Baik.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sore hari ini kami datang dan membawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sungguh hanya kepada Engkau saja kami boleh berseru Tuhan. Sebab tidak ada tempat lain untuk kami boleh berseru selain kami boleh datang hanya kepada Engkau saja, pribadi, satu-satunya pribadi yang dapat kami percaya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari Engkau hadir sore hari ini Tuhan, mendengar setiap seruan hati kami. Kami datang dengan berbagai macam keadaan-keadaan kami sore hari ini Tuhan. Kami datang kepada satu Allah yang sama, Allah yang kami tahu, kami percaya bahwa sanggup, bahkan lebih dari sanggup untuk menolong kehidupan kami. Mari hadir dan berkuasalah bagi setiap kami Tuhan. Sore hari ini dimanapun kami duduk, di sudut manapun kami ada di ruangan ini, kuasa Allah bekerja bagi setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang jatuh Tuhan bangkitkan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam kuasa nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari berbicaralah sore hari ini bagi setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar setiap pesan-pesan firman Tuhan bagi setiap kami yang di tempat ini. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, agar firman ini boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami dan berkuasa untuk mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya bahwa firman-Mu ini mengandung janji yang kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Datang di tempat ini Tuhan, berbicaralah buat kami, tegur kami Tuhan, tuntun kami dalam kebenaran-Mu, agar kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan terang hidup kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Salam. Ya, puji Tuhan. Sore hari ini kita boleh sama-sama berkumpul. Agak kepleset dikit, berdoanya pagi gitu, kayaknya rasanya pagi gitu. Tapi puji Tuhan saudara sekalian, sore hari ini kita sudah bisa sama-sama di tempat ini. Ya, tadi pagi juga sudah kita sudah bisa lakukan ibadah di tempat ini dengan berbagai protokol kesehatan yang sudah pemerintah anjurkan gitu ya. Masuk ruangan ini sudah ditulis di depan, ini ruangan wajib masker gitu ya. Jadi kira-kira saya khotbahnya pakai atau dilepas? Jadi saya bawa, tapi saya mau pakai kok rasanya suaranya nanti jadi merdu sekali, jadi tak lepas saja lah. Ya, puji Tuhan, walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti ini, tapi saya yakin dan percaya, saya dan saudara sekalian semua kita hidup dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Ya, terima kasih buat seluruh dukungan saudara sekalian selama kita 3 bulan. Ya, 3 bulan kita ibadah secara online. Bahkan hari ini pun yang belum datang, ada beberapa saudara di luar kota yang karena biasa ngikuti dari ibadah online kita, tanya kok hari ini nggak ada gitu. Ya, saya mau tanya buat Bapak Ibu saudara sekalian, enak di sini apa enak online aja? Ada orang yang lebih suka di online aja. Ya, ada beberapa orang yang datang ke gereja juga. Tapi semua orang yang saya temui, beberapa orang, enggak semua orang, beberapa orang yang saya temui yang pengen segera ibadah di gereja, itu alasannya satu, kangen sama teman-teman gitu aja. Jadi persekutuannya kayaknya nggak disebutin gitu. Jadi kangen aja sama teman-teman. Jadi saudara sekalian, nanti mau bikin angket aja, enaknya online aja atau tetap di dalam gereja? Kira-kira lebih suka online
Nanti gerejanya kita sewakan aja gedungnya. Ya, udah sewakan. Wah, ini ruangan luas, bisa buat futsal juga. Ya, puji Tuhan saudara sekalian. Nah, kita belajar tentang kita sudah kembali lagi beribadah di tempat ini, dan kita mesti tahu ya, dari kondisi yang seperti ini kita mesti belajar bahwa ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang sebetulnya kita bisa ambil lewat situasi yang seperti ini sekarang ya. Kita bisa lakukan ibadah baik di rumah maupun di tempat ini ya. Saya bersyukur jemaat di tempat ini nggak angel-angel, maksudnya nggak angel-angel kita ubah ke ibadah online ya, semua bisa ngikuti dengan baik, nggak ada yang kelihatannya kayak ketinggalan gitu, nggak juga, bisa ngikuti, segera menyesuaikan dengan baik. Lalu hari ini kita bisa mulai ibadah di tempat ini lagi secara langsung datang ke tempat ini ya, nggak susah juga. Tadi pagi hampir semua kursi terisi sesuai dengan protokolnya gitu. Jadi bersyukur karena kita jemaat di tempat ini nggak repot-repot lah, jadi gampang sekali ngikuti perubahan yang ada. Nah, tapi dari semua yang sudah kita lakukan bersama, baik ibadah di rumah maupun ibadah secara online, itu ada satu hal yang mesti kita pelajari ya. Surat Roma pasal 12 ayat yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Kita akan tarik beberapa pelajaran dari situ untuk kita lihat. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Sudah ketemu semuanya? Belum? Kalau sudah ketemu, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat 1. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan haleluya. Haleluya. Oh, berarti sudah ketemu. Harus ditanya berarti. Oke, Roma 12 ayat yang pertama kita baca sama-sama 2-3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalimat yang terakhir kita baca sama-sama. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dari ayat yang kita baca ini kita belajar bahwa begini saudara sekalian, yang namanya ibadah yang sejati ya, yang namanya ibadah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sekalian adalah tadi menjelaskan dengan sangat clear buat kita bahwa persembahan tubuh kita sebagai korban yang kudus dan berkenan kepada Allah itu sebetulnya adalah bentuk ibadah yang Tuhan rindukan buat kita lakukan. Jadi mau ibadah di gereja, mau ibadah di online, sebetulnya pada intinya adalah bagaimana kita bisa berikan seluruh hidup kita untuk bisa diarahkan kepada ini yang Tuhan rindukan, kudus dan berkenan kepada Dia. Jadi ketika kita ibadah di rumah, ibadah di gereja, tujuan kita yaitu bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Ya, kalau di dalam gereja kita tidak punya tujuan untuk datang ibadah supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, ya bukan ibadah yang seperti itu yang Tuhan mau. Atau ibadah di rumah, kita punya tujuan, ada beberapa orang yang lebih suka ibadah di rumah karena selama ini kalau suruh ibadah ada alasannya, ada acara lah gitu ya. Ada kerjaan. Atau ada yang suruh ibadah ke gereja alasannya enggak ada teman gitu ya. Ada beberapa orang yang seperti itu sehingga ketika ibadah dilakukan di rumah, ya beberapa orang ini akan ya senang karena enggak perlu disuruh-suruh lagi sama Pak Pendeta suruh kebaktian, karena Pak Pendeta aja nyuruhnya apa? Di rumah aja gitu. Jadi beberapa orang akan lebih senang. Nah, tapi saudara, entah di rumah, entah di gereja, entah dimanapun saudara-saudara sekalian, yang namanya ibadah itu kita tujukan sepenuhnya hidup kita bagaimana supaya berkenan kepada Tuhan.
Jadi yang namanya ibadah itu bukan acara kebaktian. Kalau yang sedang kita lakukan seperti ini, itu acara kebaktian. Makanya sering dikatakan begini, Tuhan itu hadir di sini, tapi dia nggak tinggal di sini. Saudara, Pak Eli kan hadir di sini, tapi Pak Eli kan nggak tinggal di sini. Pak Eli tinggalnya di Cibenon. Sama Tuhan begitu, saudara. Dalam acara kebaktian kita, Tuhan itu hadir di sini. Tapi dia nggak tinggal di sini, dia tinggal dalam hidup kita. Oleh sebab itu tujuan kehidupan kita, tujuan peribadatan kita sepenuhnya kita tujukan kepada Tuhan. Ya, makanya kadang-kadang yang jadi realita dalam kehidupan kekristenan adalah tempat kehadiran Tuhan itu dibikin bagus-bagus, tapi tempat kediaman Tuhan kadang-kadang tidak diperhatikan. Mana tempat kediaman Tuhan? Hidup kita. Tempat kehadiran Tuhan dibikin mewah-mewah, ya, dibikin ibadahnya terdramatisir begitu, dikasih asap-asap gimana begitu ya, supaya lebih suasananya lebih ngeroh begitu ya. Kadang-kadang itu dilakukan, ya itu bagus, tapi maksudnya adalah bahwa tempat hadirnya Tuhan itu dibikin bagus-bagus luar biasa. Lewat kondisi corona seperti ini, Tuhan proses semua, Tuhan filter semuanya. Gedung-gedung gereja yang besar-besar sekarang nggak dipakai. Orang ada di rumah mulai ibadah. Tujuannya sebetulnya satu, kembali kepada ayat yang tadi kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, bahwa tujuan kehidupan kita, peribadatan kehidupan kita, harusnya kita semua kembalikan kepada bagaimana supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, beberapa hal yang kita bisa tarik pelajaran tentang ibadah ini adalah yang pertama begini. Jangan sampai kita kejar aturan untuk datang di acara kebaktian sampai lupa tujuan. Atau ibadah online, jangan sampai kita kejar aturan untuk ikuti ibadah, pengennya secara online tapi lupa tujuannya. Ya, tadi saya bilang ada orang yang lebih suka online karena ya biar nggak disuruh-suruh ke gereja. Ada orang yang lebih suka ibadah online karena apa? Seneng kalau di rumah jadi nggak ketemu sama si A itu loh. Saya kalau ke gereja itu sebenarnya malasnya cuma satu, ketemu sama itu loh. Saya gimana gitu ya. Ada beberapa orang yang begitu. Terserah mau ibadah di rumah atau dimanapun saudara sekalian, satu hal yang harus jadi pegangan, jangan sampai kita kejar aturan untuk ikuti acara kebaktian yang ini kan acara lahiriah saja. Yang harus kita kejar adalah tujuan utama dari peribadatan sendiri. Ya. Jadi saudara sekalian, bangsa Israel itu zaman dulu, ya bangsa Israel itu zaman dulu itu paling menjunjung tinggi yang namanya hukum Taurat. Ya, jadi hukum Taurat itu buat bangsa Israel itu seperti sebuah hukum buat seluruh kehidupan mereka. Ya mereka sangat junjung tinggi itu. Ya mereka saking menjunjung tingginya mereka terhadap aturan-aturan dalam hukum Taurat sampai lupa tujuan daripada hukum Taurat itu Tuhan kasih. Ya, misalnya zaman dulu bangsa Israel, kalau orang berbuat dosa mereka harus mempersembahkan binatang. Ya, mempersembahkan binatang. Sebetulnya esensi dari apa yang Tuhan suruh pada saat orang Israel berdosa lalu persembahkan korban, nilainya yang harus dipahami adalah bahwa harus ada korban tidak bersalah yang jadi sasaran untuk dosa itu bisa dilampiaskan gitu. Tapi buat bangsa Israel pada waktu itu aturan seperti ini membawa mereka untuk berpikir jadi begini, gampang lah kalau sudah buat dosa tinggal aja ambil binatang persembahkan, gampang, nggak apa-apa. Berbuat dosa lagi ada binatang lagi. Nah jadi aturannya dikejar, aturannya dilakukan, tapi lupa tujuan utama. Esensi dari aturan yang Tuhan buat itu sebetulnya ini loh, supaya antara Allah dengan manusia hubungannya selalu damai itu harus ada yang dikorbankan. Untuk hubungan dengan manusia dengan Allah harus diperdamaikan, itu harus ada yang tidak bersalah yang harus dikorbankan. Esensinya harusnya seperti itu yang ditangkap. Tapi buat bangsa Israel pada waktu itu, saking tingginya mereka junjung itu hukum Taurat peraturannya, sampai-sampai mereka nggak pegang lagi tujuan dari hukum Taurat diberikan buat mereka. Malah ya saking gampangnya seperti itu, mereka bikin dosa gampang, ada binatang persembahkan. Ya makanya dalam Ibrani pasal yang ke-10
Ya, nanti saudara bisa baca di rumah. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1, 5 sampai dengan ayat yang 10 itu di sana di surat Ibrani dikatakan begini. Dalam hukum Taurat itu hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ayat yang kedua ayat yang pertama di situ masih dikatakan begini. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Artinya bahwa walaupun itu korban terus diberikan, akhirnya tujuan dari hukum Taurat diberikan buat bangsa Israel, tujuan dari Allah jadi nggak kena. Karena yang tadi tujuannya supaya pendamaian antara Allah dengan manusia, akhirnya yang dikejar orang Israel adalah ya aturannya saja dilakukan yang penting. Ya makanya agama-agama samawi saudara sekalian, ya beberapa agama-agama yang muncul dari wilayah Timur Tengah itu kalau saudara perhatikan agama-agama Yahudi, terus ya beberapa saudara kita kan di lingkungan kita kan mereka agama muncul dari sana. Mereka itu agama-agama yang sangat menjunjung tinggi aturan. Ya misalnya kalau masuk ke tempat ibadah harus ini, harus itu, kalau mau ini, itu aturan-aturan lahiriah yang dijunjung tinggi sekali. Tapi inti dari itu semua akhirnya nggak kena karena terlalu junjung tinggi aturan. Nah, demikian juga dalam peribadatan kita saudara sekalian. Ya, ketika kita datang mau beribadah, mau datang di salah satu kegiatan ibadah yaitu acara kebaktian ini, mesti kita tahu bahwa tujuan utama dari ibadah itu bagaimana supaya berkenan kepada Tuhan. Biarpun kita 24 jam nyanyi pujian penyembahan di gereja terus menerus, tapi nanti di luar sana pada saat kita di dalam dunia pekerjaan kita, di sekolah kita, di ladang tempat kita bekerja, di pasar tempat kita bekerja, di sekolah tempat orang belajar, kehidupan kita nggak bisa mempermuliakan nama Tuhan, nggak berkenan kepada Tuhan. Itu bukan ibadah yang Tuhan mau buat kita. Nah, kembali kepada ayat yang tadi kita baca Roma pasal 12 ayat yang pertama, bahwa ibadah yang sejati adalah bagaimana supaya keseluruhan kehidupan kita itu mengejar perkenannya Tuhan buat hidup kita. Ya, jadi jangan cuma jago kebaktian, tapi saya dan saudara sekalian harus jago dalam kehidupan. Orang jago kebaktian itu gampang aja. Di gereja datang nyanyi yang semangat, lompat-lompat, itu orang sudah nilai, wah ini orang rohani nih kayaknya nih. Kalau sudah di gereja udah lompat-lompat, angkat tangannya udah paling tinggi, orang kadang nyimpulin wah ini orang Kristen banget nih pasti, gitu ya, rohani banget. Padahal dalam kehidupan itu esensi utama dari peribadatan kehidupan kita. Jadi bukan acara kebaktian yang jadikan kita orang yang beribadah kepada Tuhan. Justru pada saat kita di kehidupan kita di luar sana, itu yang menunjukkan bahwa kita orang yang beribadah kepada Tuhan atau tidak. Jadi jangan terlalu bangga jadi orang Kristen yang rajin kebaktian. Karena itu sama sekali bukan ibadah yang jadi tujuan pengejaran kita yang terutama dalam kehidupan. Ya, kalau kita datang ke tempat itu beribadah, ya karena kita mau sama-sama bersama saudara sekalian untuk saling menguatkan. Kalau memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama kan roh bangkit, yaitu untuk membangun diri kita. Tapi bukan itu ibadah, tujuan peribadatan kita, atau bukan itu ibadah yang sejati yang Tuhan mau buat kehidupan kita. Ya, jangan jago kebaktian, tapi jago dalam kehidupan. Ya, di luar sana mesti kita jadi orang-orang yang orang lihat, oh itu tuh kehidupannya orang Kristen. Nah, yang seperti itu saudara sekalian, yang adalah ibadah yang sejati yang Tuhan rindukan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua saudara sekalian, pelajaran yang kedua kita tarik dari ibadah ini adalah bahwa ada orang-orang Kristen yang datang kepada Tuhan itu sebetulnya melalui ibadah. Sebetulnya ada tujuan tersendiri. Tadi ayat yang tadi kita bacakan berkata begini, ibadah yang sejati adalah yang tujuannya kepada Tuhan, ujung tujuannya kepada Tuhan. Tapi ada orang-orang yang
sebetulnya datang ibadah bukan kejar tujuan supaya itu berkenan kepada Tuhan, tapi sebetulnya punya tujuan sendiri dalam kehidupan. Jadi ada orang Kristen yang datang ke gereja, ya ada beberapa orang datang ibadah karena sebentar lagi keluarganya ada yang mau nikah begitu. Jadi untuk memenuhi administratif gereja, ya beberapa minggu sebelumnya datanglah ke gereja dulu begitu. Ini tujuannya kemana? Ke Tuhan atau ke kita? Tujuannya ke kita. Ingat bahwa begini, ibadah yang sejati tujuannya pasti ke Allah. Kalau kita datang lalu ada muncul dalam benak kita, ada muncul dalam motivasi kita, tujuannya datang buat kita. Misal lagi tujuan yang datang ke kita tuh apa sih? Saya mau datang ibadah supaya saya diberkati oleh Tuhan lah. Ada loh orang Kristen yang sampai dengan hari ini masih berpikir saya datang ibadah supaya saya diberkati oleh Tuhan. Tujuannya itu kemana? Ke kita, bukan ke Tuhan. Ibadah yang sejati selalu gak bisa ditawar, gak bisa berubah, gak bisa geser. Ibadah yang sejati tujuannya pasti untuk Tuhan. Kalau kita sudah datang dengan tujuan yang bukan untuk Tuhan, motivasi yang bukan untuk Tuhan, percayalah itu bukan ibadah. Makanya menjadi penting pemahaman ini bagi kita pada saat kita ibadah di gereja, ibadah di rumah, ibadah online, terserah dimanapun kita beribadah. Ingat satu ini, tujuannya ke Tuhan. Ketika itu muncul tujuannya untuk kita, ya ada beberapa orang Kristen yang saking rohaninya berpikir begini saudara sekalian, saya itu kalau hari Minggu nggak ibadah tuh rasanya kayak ada yang kurang begitu. Lah apa yang kurang? Itu mesti kita pertanyakan dalam diri kita, ya. Jadi saudara sekalian, tujuan ibadah yang sesungguhnya itu mesti jadi pemikiran dalam diri kita, ya. Ketika kita muncul motivasi yang kembalinya untuk diri kita, maka sebetulnya itu bukan ibadah yang sejati. Dan orang yang membiasakan diri, melatih diri untuk datang ibadah dengan tujuan yang bukan untuk Tuhan, tujuannya untuk diri sendiri, maka suatu waktu begini, kalau orang datang tujuannya supaya diberkati Tuhan, ketika nggak diberkati, maka udahlah nggak Tuhan-Tuhanan lagi lah. Orang saya datang sama Tuhan, saya nggak diberkati kok. Kalau tujuannya itu, ada orang yang datang tujuannya supaya disembuhkan oleh Tuhan datang ibadah. Ya itu nggak apa-apa. Tapi tujuan ibadah kita itu tetap selalu kembali begini, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya Tuhan berkenan. Perkenanan Tuhan yang selalu kita kejar dalam setiap bagian kehidupan kita. Nah kalau kita datang dengan tujuan untuk diri kita, suatu waktu apa yang kita tuju itu nggak tercapai, maka gampang kita mulai salah sangka sama Tuhan. Tuhan ini ya, saya ini udah pelayanan selama bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, ya. Bahkan ada yang bilang begini, saya itu tiap minggu datang loh di gereja, bukan cuma duduk di gereja, saya di depan loh melayani. Tapi ketika saya punya tujuan, saya punya kerinduan ini, kok Tuhan gak jawab-jawab ya? Mulai orang salah sangka dengan Tuhan, mulai berpikir jangan-jangan Tuhan ini memang gak bisa jawab doa saya. Saya melayani Tuhan loh setiap minggu. Saya tiap hari doa pagi, doa siang, doa malam, doa makan lebih dari 6 kali. Karena makannya lebih dari 6 kali. Jadi doa makannya lebih dari 6 kali. Saya doa terus lah pokoknya kalau ngapa-ngapain. Mau jalan 1 langkah aja doa dulu. Jadi, 1 langkah doa, 1 langkah doa. Gitu. Tapi kenapa ketika saya berdoa sama Tuhan kok gak dijawab-jawab? Kenapa saya ketika punya kerinduan sesuatu kok Tuhan gak dengarkan doa saya? Coba kembali ke pemahaman ini. Tujuan peribadatan kita kemana? Selalu harus kita kembalikan dalam pemahaman kita bahwa seluruh tujuan peribadatan kita kembalinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, kalaupun Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi walaupun Tuhan belum jawab doa kita, Tuhan seolah-olah kok jawaban yang dari Tuhan datang tuh seolah-olah gak seperti kerinduan kita. Jangan sampai berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa jawab doa kita. Jadi saudara sekalian,
kalau dengar pernyataan-pernyataan yang bagus, ya hidup kita dengar orang-orang Kristen dengar pernyataan-pernyataan yang bagus bahwa kita diberkati Tuhan, kita disembuhkan Tuhan, kita diberkati, kita dilawat segala macam, orang senang ya. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan realita dalam kehidupan, banyak orang kadang-kadang jatuh. Banyak orang kadang-kadang mulai tinggalkan Tuhan. Ya. Sebetulnya kalau sudah dalam kondisi seperti itu, selalu pertanyakan ini. Selama ini tujuan peribadatan kita itu kepada siapa? Kalau itu kepada Tuhan, walaupun kita ada di dalam badai sekalipun, walaupun kita ada dalam pergumulan yang panjang sekalipun, walaupun kita ada dalam situasi yang membuat kita mengelus dada sampai air mata keluar sekalipun, sampai kita nggak enak ngapa-ngapain sekalipun, walaupun kita dibawa dalam kondisi seperti itu, kalau tujuan peribadatan kita Tuhan, itu nggak akan geserkan sama sekali kepercayaan kita sama Tuhan. Ya, jadi dalam perjanjian baru kan ada kisah tuh. Ada kisah dalam Matius pasal 14, saudara ingat kisah ini tentang 5 roti dan 2 ikan. Ya, tentang 5 roti dan 2 ikan itu, cerita ini kan cerita yang menyenangkan buat orang-orang Kristen yang suka berkat, gitu ya. Ini banyak diambil sebagai dasar khotbah untuk bicara tentang pelipat gandaan, begitu ya. Jadi ketika dengar tentang kisah 5 roti dan 2 ikan, ya ini khususnya orang Kristen ini kalau dengar ini, mereka yakin bahwa ini cara Tuhan untuk datang dan memberkati kita. Jadi sekali waktu, ya sekali waktu tiba-tiba ini nggak terjadi ya. Ya, prinsip kebenaran dalam 5 roti dan 2 ikan ketika semua diserahkan sama Tuhan, lalu Tuhan lipat gandakan, begitu ya. Dari yang 5 roti dan 2 ikan jadi 12 bakul. Saudara tahu kenapa jadi 12 bakul? Karena muridnya Yesus 12, dibagi 12 supaya nggak rebutan. Sisanya itu. Nah, saudara sekalian, ketika prinsip seperti itu nggak terjadi dalam kehidupan orang Kristen, maka kita perlu bangun keyakinan yang ada tertulis dalam Roma tadi, bahwa tujuan peribadatan kita tuh bukan untuk kita, semua kembali untuk Tuhan. Kalaupun dalam kehidupan, dalam perekonomian, dalam soal berkat-berkat Tuhan belum jawab doa-doa kita, itu sama sekali nggak menggeser peribadatan kita. Tujuannya hanya terus kembali kepada Tuhan. Ya, Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan 11. Nanti saudara baca di rumah. Ayat ini sering saudara baca. Lukas pasal 11 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11. Sekarang dikatakan begini. Mintalah, maka akan diberikan. Carilah, maka akan dapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Lalu ayat selanjutnya berkata begini. Bapak manakah yang akan berikan ular kepada anaknya yang minta roti? Gitulah kurang lebih kalimatnya. Ya, kurang lebih kalimatnya begitu. Ya, jadi saudara tahukah bahwa pada saat Tuhan Yesus ajarkan tentang hal ini sebetulnya ini yang berupaya Tuhan tanamkan dalam pikiran kita. Ya, jadi kita kan anaknya Tuhan, kita kan murid-muridnya Tuhan. Jadi yang Tuhan ajarkan begini, kamu boleh minta apapun, kamu boleh ketuk pintu kapanpun, kamu boleh datang sama aku kapanpun. Tapi ini yang Tuhan berupaya tanamkan, keputusan untuk memberi, keputusan untuk membukakan pintu, keputusan untuk memenuhi apa yang kita minta, itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Tuhan. Kita boleh minta, kita boleh ketok pintu. Saudara boleh nggak kalau ketok pintu, saya datang ke rumah Pak Eli, saya ketok pintu, kok nggak dibuka-buka, saya masuk aja. Boleh nggak Pak Eli? Nggak boleh. Kalau saya ketok pintu lalu Pak Eli nggak bukakan pintu, ya saya nggak boleh masuk. Kenapa? Yang punya kedaulatan untuk buka pintu yang punya rumah.
boleh kita beri, boleh kita minta, boleh kita cari. Itu yang Tuhan mau. Kita sebagai anak, kita sebagai murid, tugas kita ketok pintu, cari, tugas kita minta sama Tuhan. Tapi pemahaman ini yang harus kita tahu dalam pikiran, bahwa segala sesuatu kembali kepada kedaulatan Tuhan. Demikian dengan peribadatan kita, saudara sekalian. Kita boleh punya tujuan apapun dalam kehidupan, kita boleh punya kerinduan apapun dalam hidup. Ya, kita boleh bawa itu dalam doa kita. Tapi selalu taruh dalam pikiran ini, bahwa Tuhan itu harus jadi tujuan utama, akhir dari tujuan untuk setiap peribadatan kehidupan kita, supaya kita nggak kecewa dalam hidup. Kalaupun kita minta sesuatu dan Tuhan belum jawab, nggak apa-apa, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kalaupun kita berdoa kita sakit, Tuhan belum sembuhkan, nggak apa-apa, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, bangsa Israel itu ya, kita kembali kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan diperbudak oleh bangsa Mesir kira-kira berapa tahun, saudara sekalian? Berapa? 40 kan jalannya. Diperbudak itu kurang lebih 400 tahun. Saudara tahu kapan Tuhan janjikan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir? Ya, sebelum 400 tahun itu. Tuhan tuh bilang, nanti saudara bisa baca di rumah, Keluaran pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, Tuhan di situ bilang, aku perhatikan, aku sudah dengar, aku sudah mengetahui keluhanmu. Bayangkan saudara, sebelum 400 tahun perbudakan itu Tuhan sudah bilang loh, aku tahu, aku perhatikan, aku dengar. Tapi ternyata baru dibebaskan keluar dari bangsa Israel setelah berapa tahun? Setelah 400 tahun. Saudara bayangkan, orang nunggu 1 jam saja rasanya, wah ini mulai gundah gulana nih kalau nunggu seperti ini. Saya pernah nganter ibu-ibu, seorang ibu-ibu periksa dokter saraf, ibu-ibu jemaat kita. Jadi dokter saraf ini kan datang dari Cilacap. Katanya mulai praktek di Sidarja itu mulai buka jam 8 malam. Tapi sampai di sana dikasih keterangan sama yang di tempat klinik perawatan, itu dibilangin begini, Mas, jadwalnya memang jam 8, tapi mulainya praktek ya sedatangnya dokter katanya. Sedatangnya dokter ini jam 8, bukan jam 8 pagi, jam 8 malam. Jam 8 malam mulai jadwal tertulis. Tapi katanya mulainya nanti nunggu dokternya datang. Saya tunggu setengah jam, setengah 9, enggak datang juga. Jam 9 enggak datang juga. Setengah 10 belum datang juga. Saya sudah mulai mikir, aduh kayaknya dokter ini kayaknya nggak bakal datang ini. Sudah setengah 10, ternyata dokternya baru datang jam 11 malam kurang seperempat. Dan itu dimulai periksa. Kebetulan ibu yang saya antar dapat nomor 9. Jadi mulai diperiksa itu sekitar jam 1 atau setengah 2. Ngarang ngantri. Nah, bayangkan ini baru beberapa jam saja, belum seharian. Saya sudah mulai mikir, ini dokter satu. Mulai emosi sama dokternya, saya mikir, aduh dokter ini dokter apaan sih? Kok nggak bisa tepat waktu? Kalau emang sudah mau bikin praktek jam 9, ya jam 8 ya jam 8 dong, komitmen. Gitu ya. Terus mulai curiga, jangan-jangan nggak datang nih dokter. Ya, lalu kita mulai dengan seperti itu, dengan cara dia praktek dengan jam yang seperti itu molornya, mulai saya berpikir, kalau caranya dia begini, jangan-jangan dokternya nggak berkualitas nih. Janji aja molor, nanti meriksa pasien jangan-jangan sembarangan gitu. Itu padahal baru beberapa jam. Saudara bayangkan, bangsa Israel dijanjikan Tuhan bilang begini, aku sudah dengar keluhanmu, aku sudah perhatikan, aku sudah mengetahui seruanmu, keluhanmu. Ternyata Tuhan baru jawab, baru bawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan keluar. Itu setelah 400 tahun. Nah, kalau hal yang seperti itu kira-kira terjadi dalam hidup kita, respon kita akan menunjukkan sebetulnya selama ini ibadah kita tujuannya kemana. Kalau selama ini kita ibadah tujuannya supaya memenuhkan keinginan kita, memenuhkan tujuan pribadi kita, maka ketika kita nggak kesampaian tujuan pribadi kita, yakinlah, ketika penantian itu datangnya waktunya lama,
kita mulai seperti yang tadi saya lakukan, mulai curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan gak jawab doa saya. Lalu kita mulai bilang, jangan-jangan ini Tuhan ini gak berkualitas dalam jawab doa saya. Atau jangan-jangan Tuhan ini memang gak suka jawab doa saya. Nah, kalau keadaan seperti itu terjadi dalam hidup kita, maka kembali kepada prinsip ibadah yang harus kita pegang. Bahwa ibadah itu tujuannya adalah kembali semua kepada Tuhan. Seluruh hidup kita tujukan untuk bagaimana caranya mempermuliakan Dia. Saya gak dapat yang saya doakan, gak apa-apa. Masalah saya yang sedang saya hadapi sampai hari ini belum ada solusi, terus bentrok, terus gundah karena permasalahan, ekonomi belum baik-baik, keluarga belum pulih-pulih, belum Tuhan jawab juga, gak apa-apa. Jangan sampai keadaan seperti itu merubah tujuan peribadatan kita. Karena justru dalam kondisi seperti itu, tujuan peribadatan kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Selama ini sebetulnya kemana? Ya, karena kita kadang-kadang sering lihat ada orang yang melayani Tuhan, tiba-tiba kena masalah, lalu mundur. Udahlah, saya gak Tuhan-Tuhanan lagi, malah gak Kristen-Kristenan lagi, malah berubah 180 derajat. Kalau kita lihat kondisi yang seperti itu, sebetulnya kita bisa kembali kepada firman Tuhan yang kita dengar ini. Ayat yang tadi kita baca bahwa ya tujuan ibadahnya memang buat Tuhan, kembali ke manusianya. Jadi ketika yang dituju nggak kesampaian, maka mulai kecewa sama Tuhan, mulai nggak beribadah sama Tuhan. Ya, jadi saudara sekalian, kita harus sampai di pengertian yang seperti ini tentang ibadah. Jadi kalau kita sekarang sudah boleh ibadah bersama di tempat ini, ya kita bersyukur. Tetap kita pegang prinsip ini. Bahwa kalau kita datang ke sini, kita bukan untuk diri kita, bukan untuk tujuan kesenangan kita, bukan supaya kita dapat tujuan-tujuan pribadi kita dalam hati, tapi bagaimana kita datang ke tempat ini tujuannya satu, supaya kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Semakin belajar bagaimana supaya kehidupan kita di luar sana selalu mempermuliakan nama Tuhan, selalu berkenan kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita akan tutup ibadah kita sore hari ini. Haleluya. Bapa yang kami sembah, sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur sebab kami boleh beribadah lagi di tempat ini. Kami bersukacita Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan buat kami. Buat 3 bulan kami boleh beribadah di rumah, kami bersyukur Tuhan. Sebab walaupun di rumah pun kami boleh tetap lakukan kegiatan ibadah kami. Tapi di atas semua itu Tuhan, kami mau belajar mengerti, memahami bahwa ibadah yang sejati itu bukan sebuah acara. Ibadah yang sejati itu bukan datang dari megahnya sebuah bangunan. Ibadah yang sejati itu bukan datang dari acara-acara yang dibuat, dikemas begitu indah. Ibadah yang sejati yang Kau mau buat kehidupan kami adalah ketika kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami, bukan hanya di waktu 2 jam, 1 jam di tempat ini Tuhan, tapi seluruh kehidupan kami, saat kami di rumah tangga kami Tuhan, saat kami di sekolah kami, di tempat pekerjaan kami, di sawah ladang kami, seluruh kehidupan kami itu kami persembahkan untuk perkenan-Mu boleh hadir dalam hidup kami. Itulah ibadah yang Engkau mau kami lakukan dalam hidup kami ya Tuhan. Ajar kami mengerti Tuhan, bahwa sungguh ketika Engkau jadi tujuan utama, Engkau jadi tujuan yang paling penting buat kehidupan kami, Engkau jadi tujuan pengejaran akhir kehidupan kami, maka kami tahu walaupun badai datang dalam hidup kami, walaupun kami diizinkan masuk di dalam lembah kekelaman, walaupun kami jatuh, walaupun kami lemah sekalipun Tuhan, kami tidak akan pernah menggeser kepercayaan kami. Kami akan tetap tujukan peribadatan kami, seluruh kehidupan kami hanya untuk mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Engkau memeteraikan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kami sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kami yang mendengar, kami boleh dikuatkan. Dimanapun kami berada, firman Tuhan boleh mengubah seluruh kehidupan kami. Sebab perkataan firman Tuhan ini boleh Engkau hadirkan dalam setiap hati kami. Roh Kudus memeteraikan lebih jauh lagi dalam setiap hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat ibadah kami sore hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Engkau juga
akan menyertai kami saat kami melangkahkan kaki kami kembali dari tempat ini ke rumah kami masing-masing. Engkau Allah Immanuel, Engkau menyertai langkah-langkah kami ya Tuhan. Engkau memberkati dan menyertai seluruh keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, kehidupan kami, sekolah kami, belajar kami, semua ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang memegang seluruh hidup kami. Oleh sebab itu kami percayakan seluruh langkah-langkah kami, seluruh rangkaian kehidupan kami yang ada di hadapan kami hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang berjalan di depan kami dan memberkati seluruh langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara sekalian kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan Tuhan, dan mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya atas kami sekalian berkat yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kami sekalian mulai saat ini, seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan pujian ini bersama.